Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hadi, tempat tugas di SDN 3 Serenunggul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Izinkan saya untuk kali ini membuat video UKIN PLPG Angkatan 1 Unram tahun 2022. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita bersama-sama berdoa dimulai. Habibur Rahman, Husnul, Rahmat, Napa, hadir semua? Hadir semua ke? Hadir semua? Pak tadi absen. Nah sekarang yang memimpin untuk lagu Garuda Pancasila aku harapkan penyanyinya dulu, maju. Sana. Ya. Tadi kita menambah rasa apa? Nasionalisme kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan 1, 2, 3.
campuran, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan operasi hitung campuran bilangan cacat dengan benar. Yang kedua, dengan adanya contoh dari guru yang ditayangkan pada PowerPoint, peserta didik dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan campuran bilangan cacat dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi nanti peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacat dengan benar. Paham? Sudah pembelajaran kita ini? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mengharapkan supaya kedua kelas memimpin betul teguh semangat untuk menambah semangat kalian. Mari kita sama-sama teguh semangat dulu. Teguh semangat. Hitung campuran bilangan cacat. Bilangan cacat itu dimulai dari angka berapa? Masih ingat tak? Bilangan cacat dimulai dari angka berapa? Bilangan cacat dimulai dari angka berapa? Bilangan cacat, yo. Pelajaran yang kemarin masa lupa bilangan cacat itu dimulai dari angka 3. Nah, kalian dituntut untuk menguasai materi ini. Jika menginginkan ujian matematika dapat nilai sempurna. Kemudian, operasi hitung campuran bilangan cacat terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atau biasa disingkat dengan yaitu kali tambah kurang. Tuh. Ya. Paham? Paham. Operasi hitung campuran bilangan cacat terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atau biasa disingkat dengan kali bagi, yaitu kali bagi tambah kurang. Ya. Sedang pengerjaan operasi hitung yang melibatkan bilangan cacat terlihat mudah. Biasanya kalian entengkan ini sangat mudah sekali. Tuh. Tapi tidak tahunya setelah dikoreksi sama Pak Guru nanti banyak yang salah. Tuh, kalian harus hati-hati dalam mengerjakan operasi hitung bilangan cacat. Nah, sebelum kita lanjut, lihat ke depan Pak Guru bagikan, sambil Pak Guru bagikan LKPD-nya. Nanti LKPD-nya kita kerjakan, nanti Pak Guru bagikan dulu. Nanti dikerjakan. Nah, sebelum kita kerjakan LKPD, kalian perhatikan dulu ke depan. Di sini ada beberapa definisi atau pengertian dari bilangan cacat. Ya, bilangan cacat adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Bilangan cacat ini juga merupakan himpunan bilangan ulang yang tidak negatif atau juga bisa didefinisikan bilangan asli ditambah dengan bilangan 0. Ini namanya bilangan cacat. Lagi sekali, bilangan cacat adalah bilangan yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacat ini juga merupakan himpunan dari
negatif. Atau juga bisa didefinisikan bilangan asli ini ditambah dengan bilangan 0. Contohnya 1 ditambah 0 hasilnya berapa? 1. 0 ditambah 2 hasilnya berapa? Nah, itu arti atau definisi dari bilangan cacat. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Bisa kita lanjut? Bisa. Nah, setelah kalian mengetahui definisi dari bilangan cacat, sekarang kita lanjut ke urutan pengerjaan operasi hitungnya. Mana-mana yang didahulukan dulu pada saat mengerjakan penjumlahan bilangan cacat. Yang pertama, campuran bilangan cacat. Ya, kami lihat ke depan. Campuran bilangan cacat. Ya, di sini ada 4 yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Apabila ada tanda kurung, itu berarti yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau ada nanti soal dalam kurung titik-titik ditambah titik-titik tutup kurung titik-titik dikurangi titik-titik, maka yang lebih didahulukan dulu yang ada di dalam kurung. Nih, tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, urutan pengerjaannya. Urutan pengerjaannya yang pertama adalah tanda kali atau yang dikalikan. Kemudian dibagi. Kemudian yang ketiga baru tambah. Yang keempat baru kurang. Atau yang biasa disebut dengan kali bataku. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, baru pengurangan. Paham? Ingat, lagi sekali Pak Guru jelaskan, urutan untuk pengerjaan operasi hitung campuran pada bilangan cacat. Yang pertama dikerjakan adalah perkalian, yang kedua adalah pembagian, yang ketiga adalah penjumlahan, yang terakhir adalah pengurangan. Biasa disebut kali bataku. Kuncinya ini kalian harus ingat yang 4 ini. Mana yang terlebih dahulu dikerjakan. Yang ketiga, perkalian dan pembagian sama-sama kuat. Apabila keduanya berada dalam satu soal, maka dikerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri. Maksudnya di sini jika ada pembagian dan perkalian. Karena perkalian dan pembagian ini bisa dikatakan sama-sama kuat, maka dari itu yang harus dikerjakan adalah yang dulu yang sebelah kiri. Ingat, yang dikerjakan harus di sebelah kiri. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Kita lanjut yang keempat. Penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat. Apabila keduanya berada dalam satu soal, maka kerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri. Sama halnya dengan perkalian dan pembagian. Apabila dalam satu soal itu terdapat penjumlahan dan pengurangan, maka yang kalian kerjakan dulu yang sebelah kiri. Paham? Sampai di sini ada yang ditanyakan nomor 1 sampai nomor 4? Masih ada yang belum jelas? Kalau ada yang masih belum jelas, silakan waktu tunggu pertanyaan kalian sebelum kita ke contoh. Apa? Yang sebelah kiri maksudnya apabila kalian mengerjakan di sini ini sebelah kiri, berarti yang tangan kalian yang mana sebelah kiri? Berarti yang di sini, yang di sini dahulukan. Contohnya seperti yang di sebelah kiri. Contohnya di sini. Lihat contohnya. Nah, ya. Bisa dilihat nih? Hasil pengerjaan dari 1606 ditambah 924 dibagi 22 adalah titik-titik. Nah, jawaban karena kedudukan bagi lebih tinggi daripada tambah,
maka yang dikerjakan dahulu adalah pembagian. Ingat, ini contohnya hasil pengerjaan dari 1606 ditambah 924 dibagi 22 adalah, ya contohnya di bawah. Ingat, yang didahulukan pengerjaan itu adalah perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan dan pengurangan. Ya, yang pertama itu adalah yang kalian lihat adalah pembagian. Berarti yang kalian kerjakan dulu adalah pembagian. Jadi 924 dibagi 22 hasilnya adalah 42. Baru kemudian dijumlahkan 1606 ini dijumlahkan dengan hasil dari 924 dibagi 22. Paham, Ustaz? Yang lain paham? Jadi hasil dari 1606 ditambah 924 dibagi 22 adalah 1648. 1648 ini didapatkan dari 924 dibagi 22 hasilnya 42, kemudian dijumlahkan dengan 1606. Jadi hasilnya adalah 1648. Paham sampai di sini? Paham enggak? Kita lanjut. Kalau sudah paham, contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Ya, teman tulis. Hasil hitung dari 76 dikurangi 25 tutup kurung kali 3 adalah titik-titik. Nah, sesuai urutan pengerjaan hitung bilangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurung. Ingat tadi kan kalau ada tanda kurung berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Berarti yang dihitung pertama adalah 76. Walaupun ingat, walaupun perkalian ini lebih tinggi dari pengurangan, akan tetapi apabila ada tanda kurungnya, berarti yang harus dikerjakan terlebih dahulu yang itu yang berada di dalam kurung. Walaupun ingat, walaupun perkalian ini lebih tinggi. Paham? Jadi 76 dikurangi 25 hasilnya 51. Kemudian dikali 3. 51 dikali 3 hasilnya adalah 153. Bisa dipahami? Bisa dipahami karena menghayal Lunza? Apa hayalan Lunza? Bisa dipahami soal nomor 2? Bisa? Kita lanjut ke contoh nomor 3. Nah, ini lebih sulit lagi yang nomor 3. Kalian lihat. Sini ada penjumlahan, pengurangan, dan pengurangan. Ya, di dalam kurung ini masih dalam kurung 3.405 ditambah 12.025 dikurangi buka kurung 10.391 dikurangi 109. Tutup kurung sama dengan titik-titik. Ingat, jawabannya karena kedua-duanya dikurung, maka kerjakan salah satu hasilnya dikurangi. Mana yang terlebih dahulu? Yaitu yang dikerjakan adalah yang di sebelah kiri. Dari sebelah kiri ini 3.405 ditambah 12.025 sama dengan hasilnya 15.430 dikurangi dari hasil penjumlahan 10.391 dikurangi 109 hasilnya 10.282. Hasil dari pengurangannya adalah hasil akhirnya yaitu
bingung berapa? Betul, masih bingung ya? Atau udah paham? Masih bingung? Ya, kelihatan pembunuhan masih bingung, Pak Guru lagi. Lihat soal yang nomor 3. 3.405 ditambah 12.025 hasilnya adalah 15.430. Kemudian dikurangi dengan hasil dari 10.391 dikurangi 109, hasilnya adalah 10.208. Yang pertama kita hitung sama-sama. Yang pertama 3.405 ditambah 12.025. Kita hitung. 5 tambah 5 berapa? 10. Tulis. 1 tambah 0 berapa? 4 tambah 0 berapa? Turun titik. 3 tambah 2 berapa? 5. 1 ada turunnya? Enggak. Jadi, betul apa salah jawabannya? 405 ditambah 12.025 hasilnya adalah 15.430. Betul apa salah? Jawabannya adalah 15.430 dikurangi 10.282 hasilnya adalah 5.148. Dapat gua lanjut? Bisa Pak Bro lanjut guys? Bisa Pak Bro lanjut? Nah ini adalah percobaan dan pengurangan. Sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Di sini hasilnya adalah perkalian, pengurangan dan pembagian. Nah, 3 hasil dari 3 kali 2.145 dikurangi 975 dibagi 15 dikurangi 75. Ya. Kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. Ingat, kalau ada dalam kurung itu harus dikerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Ingat. Karena perkalian dan pembagian sama kuat, maka kerjakan perkalian terlebih dahulu. Karena posisinya di sebelah kiri. Maksudnya di sini, kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung, kemudian dikalikan, baru dibagi, kemudian dikurangi. Ya, hasil pekerjaannya apa? 3 kali dalam kurung 2.145 dikurangi 975 dibagi 15 dikurangi 75. Nah, lihat yang di sebelah kanan. Apa hasilnya 1175? 70. Karena yang dikerjakan dahulu adalah yang di dalam kurung. 2145 dikurangi 975 hasilnya adalah 1170. Kemudian baru dibagi 15 dikurangi 75. Nah, setelah kalian mengerjakan yang di dalam kurung, baru kalian kerjakan dengan perkalian. Kalian cari dulu
lagi. Alata masih bingung, Panji masih bingung. Kalian berpikir kan biasanya ini dulu kerjakan ini baru ke sini. Ya, biasanya seperti itu. Karena kita menggunakan aturan kali batak, yang pertama yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Ingat, ini yang di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Dicarikan hasilnya 2145 dikurangi 975. Ini dikurangi, kemudian hasilnya menjadi 1170. Setelah ini dikurangi. Paham? Ini pertama dulu. Ini dikerjakan pertama. Kemudian kalau setelah kalian ketahui hasil pengurangan ini, baru yang kedua adalah perkalian. Hasil dari 2140 dikurangi 975 ini kalian kalikan dengan angka 3. Ini cara yang kedua. Ingat, yang di dalam kurung dulu yang pertama dikerjakan, kemudian kita oper ke perkalian. Kalau kalian sudah ketahui hasil dari perkalian 3 kali 1175 ini, baru kita lanjut ke pembagian di sini. Ini yang ketiga. Ini kan hasilnya yang pertama adalah 1170. Nah, 1170 ini kemudian dikalikan dengan angka 3. Yang kedua, hasilnya adalah 3510. Setelah kalian ketahui hasil dari perkalian 3 kali 1170 itu, baru kita lanjut ke pembagian. Hasil dari pembagian 3510 dibagi 15, hasilnya adalah 243. Ini cara yang ketiga. Kalian lebih paham. Nah, setelah kalian ketahui hasil dari pembagian ini, baru kita ke pengurangan. Hasil dari pengurangan 243 dikurangi 75. Ini cara keempatnya. Hasilnya terakhir adalah ini 159. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Sedang? Bisa. Masih kalian bingung? Rizwan memiliki pensil sebanyak 12 kotak. Setiap kotak berisi 36 pensil. Pada hari ulang tahunnya, ia membagikan semua pensilnya sama banyak kepada 27 temannya. Banyak pensil yang diterima setiap temannya adalah titik-titik. Jadi suatu saat Rizwan membeli pensil sebanyak 12 kotak. 12 kotak ini berisi 36 pensil. Ingat, yang ada 12 kotak, setiap kotak berisi 36 pensil. Paham? Rizwan memiliki pensil sebanyak 12 kotak. Setiap kotak berisi 36 pensil. Pada hari ulang tahunnya, ia membagikan ke semua pensilnya sama banyak kepada 27 teman-teman. Banyak pensil yang diterima setiap temannya adalah titik-titik. Lihat pengerjaannya. Banyak pensilnya adalah 12 kotak. Kemudian isi setiap kotak adalah 36. Banyak temannya adalah 27. Jadi yang pertama kalian kerjakan adalah lihat 12 kotak dikali 36, kemudian dibagi 27. Disebut masih bingung. Berapa banyak pensil yang diterima kepada setiap teman? Jadi jawabannya adalah banyak kotak pensil dikali isi setiap kotak, kemudian dibagi banyak teman. Ini maksudnya. Kan Rizwan memiliki 12 pensil. Setiap kotak ini isi pensil itu adalah 36 pensil. Kemudian dibagikan kepada 27 teman-teman. Yang 27
Berarti ini sama dengan 12 dikali 36 dulu. Hasilnya berapa? Ayo, 12 kali 36. Hasilnya adalah 432. Nah, jadi banyak pensil yang dimiliki oleh Rizwan ini adalah sebanyak 432 biji atau 432 buah. Nah, berapa banyak pensil yang diterima oleh 27 temannya ini setelah 432 ini dibagikan ke 27 temannya? Berarti 432 dibagi 27. Tuh. Hasilnya sama dengan berapa? 16 biji. Jadi 27 temannya ini memiliki masing-masing 16 biji pensil. Tuh. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami deh? Bisa. Bisa? Ingat dikalikan dulu jumlah pensil, jumlah kotak pensilnya dengan jumlah hasil dalam setiap kotak, baru dibagi ke 27 teman. Jadi banyak pensil yang diterima setiap teman Rizwan itu sebanyak 16 pensil. Paham? Ada? Bisa kita lanjut? KPD-nya. Lihat KPD-nya masing-masing. Ya, silakan dikerjakan di lembar LKPD-nya. Tulis nama kelompok, kemudian nama pesertanya apa saja, sudah dikerjakan. Tulis saudara. Ini kan. Di sini dalam kotak. Langsung dikerjakan di dalam kotak. Ya, di sini. Operasi apa saja. Ya, nomor 1 itu ada tulisan sini. Kemudian yang nomor 2 langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu maksudnya apa saja yang kalian kerjakan dulu, apakah yang di dalam huruf atau pembagian
Ya, itu yang bagus, sudah. Ulang malas sudah. Nah. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada yang ditanyakan dari hasil pembelajaran kita yang tadi? Ada yang masih belum dipahami deh? Hah? Ayo sebelum kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke soal evaluasi. Pak Guru tanya, silakan ada yang belum dipahami tentang operasi bilangan gajah? Ayo. Yuk. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah paham semua? Kalau sudah paham, silakan kerjakan dulu nih. 3 kali lagi soal evaluasinya. Silakan jawab. Langsung dijawab di sana. Soal evaluasinya jawab langsung. Ayo, Pak Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. 5 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kerjakan soal evaluasinya. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Dah. Ya, silakan dicetak atau disilang boleh. Dilingkari juga boleh, silakan. Soal evaluasi bukan evakuasi. Evaluasi. Ayo, tinggal waktu 2 menit lagi.
kedudukan dari operasi hitung bilangan